Lanjut ke soal yang terakhir, ini part 4 dari gerakan osilasi, yaitu osilasi batang plus pegas. Wah, coba nih ya kita lihat nih. Kita gabungkan batang plus pegas jadi seperti apa. Kita lihat di sini ada bidang datar licin. Di bidang datar ini diletakkan dua pegas masing-masing dengan konstanta 200 dan 300 Newton per meter. Ini dihubungkan secara seri ya, mereka dihubungkan secara seri ke ujung sebuah batang. Batang punya massa sekian dan panjang sekian, dan dapat berosilasi dengan poros di ujung yang lain. Jadi ini yang warna hijau ini adalah poros osilasinya. Nah, jika batang diberi simpangan kecil, hitung periode osilasi yang terjadi. Oke, jadi gini ya, ini kalau batang diberi simpangan kecil, misalnya diturunkan ke bawah gitu ya, ditekan ke arah pegas, dia akan osilasi. Seperti ini osilasinya nanti. Kira-kira akan seperti ini, jadi ditekan ke bawah nanti menekan pegas, nanti akan naik. Pegas juga ikutan osilasi ya, seperti ini. Jadi mirip pendulum sih, tapi ada pegasnya gitu ya. Wah, ini ribet juga nih. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Dan ini mirip kayak di soal yang nomor 2. Jadi osilasinya ini tuh di bidang XY. Jadi batang dan pegasnya diletakkan di bidang tersebut. Ini tampak bidang dari sebelah atas. Jadi gaya barat ada di sumbu Z. Jadi itu nggak akan ngaruh ke gerak osilasi kita. Ya. Nah oke, karena K-nya itu nanti seri, lebih baik kita gabungkan ya. Ini kita totalkan, K1 dan K2 kita serikan. Jadi seperti ini nih. Jadi tadi ada dua pegas, sekarang jadi satu pegas saja. Nah, konstanta yang baru yaitu K. K-nya gimana ngitungnya? Kalau seri apa? 1 per ya. Jadi nanti 1 per K sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2. Ini. Dan kita tahu K1 dan K2-nya ada ya, 200, 300. Nanti kita akan dapat K-nya akan sama dengan 120 Newton per meter. Ini ya, ini kita simpan dulu hasilnya karena akan dipakai. Jadi ini K hasil penggabungan dua pegas secara seri. Nah sekarang kita akan lihat gaya-gayanya nih. Kita akan mulai masuk ke bagian osilasinya. Kita cari frekuensinya ya. Sorry, periodenya. Jadi kira-kira ini tampak sistem kita kalau kita tekan si batangnya menuju si pegas. Kita beri simpangan sejauh X. Ini nih ya, jadi kalau batang ini diberi simpangan sejauh X, pegasnya tertekan sejauh X, dan batangnya akan punya simpangan θ ya, untuk sudut θ. Dan gaya yang bekerja adalah gaya pegas, Kx. Ini berarti sebagai gaya pemulih. Kenapa? Karena ketika disimpangkan ke bawah, Kx-nya akan ke atas. Begitu pula sebaliknya ya. Kalau disimpangkan ke atas, Kx-nya akan ke bawah. Ya, jadi nanti di sini simpangan kita bisa dua macam ya. Simpangan kita bisa X, bisa θ. Bisa dua-duanya nih. Tergantung terserah mau pakai mana. Karena mereka berhubungan sebenarnya. Jadi karena sudutnya kecil ya, karena kita tahu bahwa batang bersimpangan yang kecil, maka sin theta akan sama dengan tan theta sama dengan theta secara aproksimasi. Dan ini berarti tan theta apa? Sorry, sin theta ya berarti apa? X per L ya kan? X per L. Jadi gini. Jadi intinya adalah nanti antara simpangan theta dan simpangan X ada hubungannya yaitu X sama dengan L theta. Jadi terserah nih ya mau pakai simpangan yang jenis apa. Nah sekarang kita lihat lagi. Oke, karena batang punya ukuran, ini benda tegar ya. Jadi alangkah lebih aman kalau kita gunakan hukum Newton yang torsi, bukan yang gaya. Jadi pakai rumusan torsi di sini, bahwa sigma tau sama dengan I alpha ya. Nah sekarang kita harus cari torsi oleh Kx terhadap si poros ini nih, yang warna hijau. Nah ini berarti kita harus urai ya, Kx harus kita urai menurut theta ini. Jadi kalau di zoom ya, kalau gambar ini kita zoom, dia seperti ini. Ini berarti Kx-nya ke atas sana nih. Lalu ini kita urai ada Kx sin theta dan ini ada Kx cos theta. Kenapa demikian? Karena begini. Ini kan theta di sini ya. Ini theta. Sedangkan ini tegak lurus nih. Ini siku-siku nih. Andai kan ini 30 derajat, berarti ini 60 derajat. Kalau ini 60 derajat, ini juga tegak lurus. Jadi ini 30 derajat. Ini tetanya ada di sini. Ya. Karena tetanya di sini, makanya ini Kx cos theta, ini Kx sin theta. Gitu penjelasannya ya. Nah sekarang kita akan gunakan torsi ini. Hitung ya, berarti yang Kx sin theta karena dia kalau diperpanjang menuju si poros, ini torsinya 0, nggak usah dihitung. Kita hitung yang Kx cos theta karena dia udah tegak lurus dengan si poros ini. Oke, berarti nanti torsinya hanya oleh Kx cos theta. Jadi Kx cos theta dikali dengan jaraknya, yaitu apa? L. Dan karena dia adalah gaya pemulih,
cenderung melawan si simpangan, jadi ini kasih tanda minus. Sama dengan I. I-nya adalah inersia si batang kalau porosnya ada di ujung batang. Nah, kita udah tahu ya. Sepertiga ml kuadrat dikali dengan alfa. Nah, ini ada cos theta. Ini harus diapain nih ya cos theta? Nah, kita tahu aproksimasi sudut kecil itu untuk sin theta dan theta sama dengan theta. Kalau yang cos theta apa? Nah, kalau yang cos theta ini cukup menarik nih. Jadi, kalau sudutnya kecil, kalau tetanya kita anggap kecil, itu nanti cos theta-nya akan sama dengan 1. Ya, jadi cos theta-nya akan bisa dianggap sebagai angka 1 aja. Gitu ya. Jadi nanti yang ini jadi gini aja, minus kx dikali L langsung ya, sama dengan bla bla bla. Nah, terus tadi apa? X sama dengan L theta. Ini nih ya. Kita masukkan ke sini, X sama dengan L theta. Jadi nanti L-nya ada 2 digabungkan jadi kuadrat. Jadi kan kayak gini. Minus KL kuadrat theta sama dengan bla bla bla. Supaya apa? Supaya nanti jadi variabel sudut semua. Karena di sini alfa, di sini juga harusnya theta, ya, jangan X. Pakai variabel sudut theta. Oke, ini bisa dicoret L kuadratnya. Coret-coret jadi kayak gini. Terus nanti pindah ruas saja ya. Jadi nanti alfanya bisa diperoleh sama dengan minus 3K per M theta. Ya, sejauh ini aman ya. Dan kita tahu syarat GHS alfa sama dengan minus omega kuadrat dikali theta. Dan ini udah memenuhi nih ya. Udah cocok nih. Alfanya ada, minusnya ada, tetanya ada. Jadi yang ini 3K per M itu sama dengan omega kuadrat. Dengan demikian, kita peroleh omeganya sama dengan akar dari itu kan. Akar 3K per M. Nah, jadi hasilnya ternyata simpel ya. Soalnya kelihatan ribet tapi ternyata hasilnya simpel juga. Nah, kalau udah kita tinggal hubungkan ke periode. Karena yang ditanya adalah periode. Tinggal diubah ke omega sama dengan 2pi per T. Tinggal kita cari T-nya, pindah ruas. Dapat deh kita T-nya sama dengan 2pi akar M per 3K. Nah, jadi seperti ini. Dan udah ada semua kan angka-angkanya. M-nya ada, K-nya ada. Coba kita lihat ya. M-nya 100 gram. K-nya ini ya, yang udah dihitung. 120 Newton per meter. Hasil dari menggabungkan dua pegas yang seri. Oke, jadi tinggal dimasukin aja. Nanti kita akan peroleh angka 0,105 second. Nah, ini periodenya. Ini periode dari sistem berikut ya. Gabungan antara pegas dan batang. Seperti itu. Jadi di sini yang perlu dicermati adalah kita bisa memahami penggunaan sudut kecil ini nih ya. Digunakan di sin theta, tan theta, dan di cosinus theta juga digunakan. Kurang lebih prosedurnya sama. Sampai kita dapatkan syarat GHS yang ini, kita cocok logi lagi ya. Oke. Kalau begitu sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga ini membantu kalian sangat banyak dalam hal berarti pemahaman osilasi. Jangan lupa like, subscribe supaya makin banyak video-video seperti ini. Sampai jumpa di topik yang berikutnya. Terima kasih.